Ini hari ini sudah dirakit sehernya baru dipasang. Nah, terus berikutnya ini mudah-mudahan mulai perakitan secara keseluruhan hari ini. Mudah-mudahan besok sudah selesai untuk merakitnya. Hari Sabtu mudah-mudahan bisa dinaikkan mobilnya, mesinnya ke mobil ngoten. Ini baru sehernya baru proses 50. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, ketemu lagi sama saya Sungging Trenggono di channel saya STMB TV. Pagi-pagi ini kita lagi mau nge-review kerjaan yang ada di bengkel. Mulai dari Yaris yang bongkar mesin dari Surabaya, dan juga 2 buah Avanza dan juga Katana. Nah, seperti apa kondisinya? Langsung aja kita cek kondisinya seperti apa. Ini Yaris yang bongkar mesin. Jadi kemarin kita ada sedikit kendala di pistonnya nomor 2, nomor 3. Ternyata setelah kita rakit, kita ganti ringnya aja, ternyata oblak. Nah, karena oblak nggak bisa dipakai, akhirnya mau ndak mau, suka ndak suka, ya dengan berat hati kita oversize. Jadi kita oversize ke 050. Kemarin kita juga sulit nyari pistonnya yang kondisi piston yang bagus gitu kan, baru tapi kondisi bagus mereknya ya, tapi nggak asli. Ya, kita nyari yang Jepangan aja, dapetnya yang Indonesia. Nah, ini kondisinya seperti itu. Sudah di oversize, kemudian metal juga diganti, dan ini sudah rapi. Sudah dihidupkan beberapa kali. Karena untuk oversize yang kondisinya agak rapet ya, saya minta ya agak rapet biar lebih awet. Nah, kita harus memposisikannya, dihidupkan 1 jam, kemudian setelah kipas hidup beberapa kali kita matikan lagi. Kemudian udah agak dingin kita hidupkan lagi. Itu prosesnya seperti itu. Jadi dimatikan, dihidupkan, dimatikan, dihidupkan gitu. Jadi biar pistonnya itu ngembang kan, panas, kemudian agak turun dikit, dimatikan kan, dia agak ngisut dikit lagi, nanti ngembang lagi. Jadi nggak digeber terus menerus, karena nggak bisa. Nanti biasanya kalau kita paksain seharian full hidup, nah ini bisa ngejim gitu. Jadi memang bertahap pemanasannya manas, kemudian kipas hidup sekali 2 kali kita matikan, terus nunggu 1 jam lagi dihidupkan lagi. Itu terus prosesnya seharian begitu. Nanti hari kedua itu full kita hidupkan terus seharian, setengah hari lah kita hidupkan ya, 6 jam, kemudian matikan lagi, istirahat, nanti hidupkan lagi. Seperti itu. Baru nanti hari ketiga itu kita tes jalan kota-kota aja. Nah, sehari kota-kota, setelah selesai sehari kota-kota, besoknya lagi kita tes agak sedikit nanjak-nanjak gitu. Jadi proses pemanasannya itu berarti 4 hari. Jadi dengan kondisi macam-macam itu kondisinya ya. Jadi harapannya dengan kondisi yang seperti itu hasilnya bisa lebih bagus lah gitu. Intinya harapannya seperti itu yang kita harapkan ya, karena dengan prosesnya yang agak jelimet dan agak ribet. Oke, ini dari Jawa Timur, minta diganti-gantiin lampu-lampunya, beliau bawa sendiri dari rumah. Lampu-lampu LED-nya, kemudian ada kebocoran sil-sil. Nah, ini Avanza ya. Ini Avanza tahun pokoknya yang lama, all 2010, 2011, 2009 gitu ya, sama aja. Ini kondisi yang bagus seperti ini. Ya emang kilometernya kalau ini masih 150 ribuan. Ini masih kenceng nih, termasuknya nih agak kendor sedikit tapi lumayan lah gitu ya. Nah, yang sebelahnya itu nanti kita lihat nih, sebelahnya Avanza juga sama, tapi kondisinya kilometer lebih tinggi, ininya kendor banget. Nanti kita kencangkan. Nah, fungsinya kita style timing tuh seperti itu, karena mau ndak mau ini sebenarnya otomatis nih sininya nih. Ada yang bilang ini otomatis, maksudnya ya otomatis, tapi nyatanya ya namanya buatan manusia, pasti nggak ada yang sempurna, dia nggak mau maju ya. Jadi makanya ketika pagi bunyi karak-karak, nanti kalau oli sudah naik biasanya jadi agak halus gitu ya. Jadi dari sini bisa. Ini kita ganti seal cover palep, terus timing chain kita bongkar gitu karena ada mulai rembes. Nah, kita juga sekalian cek selang-selangnya nih. Selang-selangnya kalau tidak memungkinkan ya kita ganti. Nah, kita ganti yang pakai original ya, jangan yang pakai abal-abal. Nah, kasusnya seperti ini nih, mobil ini nih, ini pakai apa jenenge?
selang itu yang abal-abal. Nah, selangnya siap kira nih Mas. Selang-selang sing bekas-bekasnya. Nah, kita lihat nih, ini kemarin datang ke sini itu dengan kondisi kebocoran air radiator. Karena selangnya itu sebenarnya udah diganti waktu itu, tapi gantinya selang yang biasa. Nggak tahu gantinya di mana ya. Nah, ini kondisinya kalau pagi juga suaranya kasar nih. Nah, ini kendor banget ya. Kendor banget. Nah, kendor seperti ini mengakibatkan timingnya kurang bagus, timing pengapiannya juga kurang bagus karena di sini ada sensornya di belakang. Nah, telat ya. Terus berikutnya lagi suara. Jadi timing ini banyak penyebabnya dan juga mengakibatkan banyak negatifnya ketika kendornya seperti ini ya, bunyi ya, tenaganya kurang bagus gitu kan, karena ada keterlambatan ketika katupnya membuka dan menutupnya karena timingnya kan kendor gitu. Terus ini juga ada kebocoran seal aksesor depan, kemudian mulai bocor-bocor, jadi sekalian kita mau bongkar cover timing chainnya. Ini kemarin selang-selangnya, selang bypass kita ganti satu set seperti ini sudah karena korosi dan ini sudah seperti ini. Nah, ini kalau dibiarkan udah pasti pecah di jalan, walaupun ini juga sudah pecah di jalan yang bagian sini ini udah diganti. Tapi digantinya itu bukan original, jadi nggak lama diganti dia pecah lagi seperti ini. Oh. Oke. Jadi kita ganti yang ori, ini kita ganti yang ori, ini diganti tapi bukan punyanya, dia kepanjangan terus dipotong, jadi dimodifikasi gitulah. Ini nanti mudah-mudahan selangnya belum korosi banget, jadi kita masih bisa pakai. Tapi kalau yang ini kita ganti satu set, yang ini juga sama, kita kemarin kita buka, kita potong aja biar memudahkan kita ketika kita buka aja. Dalamnya seperti itu karena dia pakai air jeding ya, jadi korosi inilah mengakibatkan ya akhirnya banyak yang diganti. Nah, ini juga sama, ini tutup termostat ini juga sudah korosi. Jadi ketika kita ganti selang yang baru, karena ini udah jeru-jeru dalam-dalam seperti ini, nanti mengakibatkan bocor, jadi nggak nutup sempurna karena udah bolong-bolong ini ya. Jadi ketika dipasangin nanti karet yang baru, selang karet yang baru, dia nggak menutup sempurna, nanti bocor lagi. Jadi mau nggak mau kita ganti. Ini yang original. Nah, ini yang original kita ganti ya. Tuh, kita ganti yang original tutupnya. Terus selang-selang juga kita ganti original. Nah, untuk termostatnya kita cek kemarin masih oke, masih bisa, cuma nanti kita bersihkan dan kita ganti sealnya. Terus tutupnya kita ganti aja karena sudah seperti ini. Nggak seberapa harganya, tapi bisa mengakibatkan nanti bongkar mesin, akhirnya yang mengakibatkan budget bisa bengkak, kantong bolong, pusing nanti di rumah jadinya. Nah, ini kondisinya seperti ini. Selang-selang kita remajakan semua, termasuk selang yang radiator bawah. Termostat kita perbaiki, nggak kita ganti, cuma sealnya aja, room housingnya kita ganti, selang-selang semua ganti. Terus radiator kita korok, timing chain kita setel lagi. Harapannya mobilnya biar tambah enak gitu teman-teman. Ini prosesnya seperti itu. Terus lanjut lagi yang Katana. Katana ini sudah banyak modifikasi yang dilakukan. Jadi kemarin kita coba untuk merubah ini, ternyata ini kan menceng nih tulisannya, tambahan power steering, tambahan AC, tapi dudukan AC dan power steering ini jadi satu di blok mesinnya situ, dan itu posisinya menceng itu enggak center, enggak lurus, jadi panbelnya itu belok gitu ya. Jadi ini mengakibatkan ya panbelnya tidak sempurna nariknya. Kalau di disawang atau dilihat itu benar-benar nggak presisi. Nah, itu bisa mengakibatkan juga bearingnya cepat rusak segala macamnya seperti itu. Terus panbelnya juga cepat aus karena dia miring gitu kan nariknya. Ini kita juga masih cari cara gimana caranya biar dia tuh lurus. Ya, kemarin kita ketemu kendala itu kalau kita lurusin ke sini, ini AC-nya mentok ke sasis, jadi mesinnya kan goyang, AC-nya mentok ke sasis, jadi nggak memungkinkan juga kita undurkan. Jadi rada-rada sulit untuk melakukan modifikasi yang nggak sesuai seperti ini. Nanti coba kita akan konsultasi ke yang punya, ini baiknya dikembalikan ke pemasangnya, yang masang siapa gitu kan. Nah, ini seperti ini AC tapi sininya bolong nih, dipasangin AC tapi sininya bolong, nggak dikasih penutup kayak gitu-gitu. Terus
Ini kita sudah buatkan untuk menahan biar positifnya ini nggak nempel sama ini, aman. Terus kemarin juga ini filter bensinnya mentok ke bodi. Jadi banyak hal yang ini masih kita nyari juga mentok, yang mana yang mentok karena posisinya suaranya tuh dok. Jadi getaran mesin masuk ke bodi. Terus kemarin informasi beliau itu kan wipernya nggak bisa kalau dipasang dua. Ternyata setelah kita lakukan pemeriksaan, ya memang dari motor dinamo wipernya yang rusak gitu kan. Akhirnya kita ganti. Ini yang rusak kan, saya sudah sampaikan benar, dinamonya itu gak beres, saya bilang gitu. Jadi beliau katanya dinamonya aman tapi nek dipasang dua gak bisa katanya. Ya udah, katanya aman, ternyata kita buka dinamonya bermasalah, kita ganti dinamonya. Terus ini kacanya turun, setelan kacanya nggak pas, terus karetnya habis, jadi kita harus ganti karet dalamnya ini. Nah, kita ganti karetnya biar dia itu kencang. Kalau nggak diganti karetnya ya nggak kencang. Nah, ini kita carinya kan, kalau yang aslinya ini kemungkinan kan sulit karena ini nggak ada potongannya. Jadi paling carinya yang biasa ya, tapi ada potongannya, nanti dipotong. Terus joknya ini bunyi, geduk ini bunyi karena joknya ini bukan originalnya, jadi relnya ini bunyinya di atas relnya gitu. Ini relnya udah aus ya, namanya juga mobil sepuh, mobil tua ya, pasti mau ndak mau ya ada kekurangannya banyak gitu kan, nggak sedikit, kurangnya banyak gitu. Nanti tinggal kita tes drive aja gitu. Katanya informasinya ini mau dibawa ke Padang, tapi saya nggak tahu nih kondisi seperti ini. Tapi kalau mesin katanya informasi udah dibongkar, udah diremajakan sih. Begitu. Coba kita hidupkan. Mas, coba hidupkan, Mas. Radiatornya sih keren. Full aluminium billet ngono ya. Racing abis radiatornya pokoknya. Oke lah. Nah, hidup sekali starter hidup sih. Karena baru dibongkar, informasi yang kita dapat seperti itu ya. Kita nggak tahu bongkarnya di mana. Yang jelas datang mobilnya kalau mesin sudah dibongkar. Grodok-grodok. Jadi getaran mesin itu langsung ke bodi ya, karena juga ini posisinya selang AC ini nempel bener-bener ke bodi juga. Jadi mesinnya geter kan dorong AC, ini nempel ke bodi. Di selang-selangnya ini full nempel ke bodi, jadi memang pas membuatnya itu mungkin nggak diperhatikan juga untuk kondisinya. Oke, ini datang lagi sebuah Avanza E2 VTE 2017. Ini informasi dari beliau yang punya. Habis ganti kampas rem, saya nggak ngomong lah gantinya di mana, karena intinya ya bukan di tempat saya ganti kampas remnya. Setelah diganti remnya nggak pakem, kemudian mobilnya dikembalikan ke sana, buang angin, buang minyak rem, ganti minyak rem, dan di bleeding sampai berjam-jam. Remnya tuh keras tapi nggak pakem. Sebenarnya bukan masalah di minyak remnya, tapi yang bermasalah adalah di kampas remnya yang baru diganti itu. Coba nanti seperti apa kondisinya, nanti kita cek. Nah gitu teman-teman ya, informasi dari bengkel. Mudah-mudahan teman-teman mobilnya lancar, yang belum punya mobil ya bisa cepat punya mobil, dan mudah-mudahan dilancarkan rezekinya, sehat selalu. Saya Iri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.